Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Andri Novita Wijaya, NIM 170255104, Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Universitas Udayana. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik radiologi intraoral, yaitu periapikal dengan teknik dissecting dan paralel, kemudian oklusal dan juga bite-doing. Yang pertama adalah pengambilan foto radiologi periapikal, di mana pengambilan foto radiologi periapikal ini dapat dengan menggunakan dua teknik, yaitu teknik yang pertama adalah teknik paralel dan yang kedua adalah teknik bisektris. Yang pertama kita akan bahas mengenai teknik paralel. Radiografi periapikal teknik paralel ini digunakan pada pengambilan gambar gigi untuk mengurangi bentuk distorsi pada gambar dan untuk mengurangi radiasi sinar X-ray-nya. Teknik pengambilan gambarnya yaitu dengan meletakkan film atau reseptor gambar paralel ke gigi untuk diambil gambarnya dan meletakkan atau mengarahkan sinar X-ray tegak lurus dengan film atau pada giginya. Di mana teknik ini memiliki beberapa prinsip dalam pengambilan fotonya, yaitu yang pertama, film diletakkan paralel dengan aksis panjang gigi, kemudian yang kedua, pusat sinar X tegak lurus terhadap film dan aksis panjang gigi, kemudian yang ketiga, film holder harus dipakai untuk menjaga agar film tetap paralel dengan aksis panjang gigi. Di mana dalam pengambilan foto radiologi periapikal dengan teknik paralel ini ada beberapa indikasi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama untuk deteksi infeksi apikal atau peradangan, kemudian yang kedua untuk penilaian status periodontal, kemudian yang ketiga apabila terjadi trauma pada gigi dan tulang alveolar, kemudian yang keempat penilaian terhadap keberadaan dan posisi gigi yang tidak erupsi, kemudian yang kelima penilaian morfologi akar sebelum melakukan proses ekstraksi, kemudian yang keenam untuk digunakan selama proses perawatan endodontik, kemudian yang ketujuh penilaian praoperasi dan pasca operasi apikal, kemudian yang kedelapan untuk mengevaluasi kista apikal dan lesi di dalam tulang alveolar, dan yang kesembilan untuk mengevaluasi pasca operasi implan. Sebelum melakukan atau mengambil foto radiologi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah persiapan operator dan juga pasien. Tindakan pertama untuk persiapan operator adalah yang pertama, cuci tangan. Cara mencuci tangan berdasarkan WHO adalah pertama, basahi terlebih dahulu kedua tangan dengan air mengalir, kemudian beri sabun secukupnya, kemudian gosok kedua telapak tangan dan punggung tangan, kemudian gosok sela-sela jari kedua tangan, kemudian jari-jari tangan dirapatkan sambil digosok ke telapak tangan kiri ke tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Kemudian gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan pada tangan sebaliknya. Kemudian gosok kuku jari tangan kanan memutar ke telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Kemudian basuh dengan air, matikan keran, dan keringkan tangan dengan menggunakan handuk. Setelah cuci tangan, kemudian persiapan operator berikutnya adalah menggunakan masker dan juga sarung tangan. Kemudian lakukan persiapan pada pasien, yaitu instruksikan pada pasien untuk melepaskan perhiasan atau aksesoris apabila pasien menggunakannya. Kemudian lakukan pemakaian apron pada pasien. Berikutnya adalah alat dan bahan, yaitu persiapan alat dan bahan yang pertama adalah film holder, kemudian yang kedua dental film periapikal dengan ukuran 3,2 x 4,1 cm, kemudian X-ray mesin periapikal. Setelah melakukan persiapan pada operator dan pasien, maka selanjutnya adalah teknik radiografi. Untuk teknik radiografi yang pertama adalah operator mengatur radiasi dan waktu pemaparan pada mesin X-ray periapikal sesuai dengan gigi yang akan diambil gambarnya. Kemudian, pasien diinstruksikan untuk duduk pada kursi X-ray, kemudian kepala pasien bersandar pada kursi dan bidang oklusal sejajar dengan lantai. Kemudian, letakkan film pada film holder dan diletakkan di dalam rongga mulut pada posisi paralel atau sejajar sumbu gigi yang akan diambil gambarnya. Kemudian langkah selanjutnya, tube head atau cone-nya diarahkan tegak lurus terhadap gigi dan film. Kemudian, arah sumber X-ray ditempatkan sesuai dengan lingkaran dari film holdernya, dan operator memaparkan X-ray apabila penempatan film dan arah sumber X-ray-nya sudah tepat. Setelah pemaparan X-ray selesai, operator dapat melepas apron pasien dan menginstruksikan pasien untuk menunggu sejenak. Setelah melakukan teknik radiografi, selanjutnya adalah teknik processing film, di mana yang pertama adalah processing film dilakukan pada ruang gelap untuk menghindari terbakarnya film.
Kemudian yang kedua, film dimasukkan ke dalam tangki developer dan digerakkan ke atas dan ke bawah selama kurang lebih 25-30 detik. Kemudian, film dibilas selama kurang lebih 30 detik di bawah air bersih atau air mengalir. Langkah selanjutnya adalah film dimasukkan ke dalam tangki yang berisi cairan fiksasi dan dibiarkan di dalam tangki sekitar 25-30 detik. Kemudian, pada tahap washing, film dicuci di bawah air mengalir kurang lebih selama 25-35 detik juga. Dan pada tahap akhirnya dilakukan tahap drying, yaitu pengeringan dengan temperatur yang tidak boleh lebih dari 35 derajat. Teknik radiografi selanjutnya adalah teknik radiografi intraoral periapikal dengan teknik bisektris. Teknik ini sering sekali disebut dengan teknik short cone periapikal, di mana teknik ini juga sering digunakan pada praktik kedokteran gigi, karena teknik ini memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik pada pasiennya. Teknik bisecting ini biasanya digunakan pada kasus-kasus seperti anatomi yang torus palatinusnya besar, kemudian palatum sempit, dasar mulutnya dangkal, frenulumnya pendek, lebar lengkung rahang yang sempit, atau pada pasien yang kurang kooperatif. Nah, untuk prinsip teknik pengambilan foto bisecting ini ada beberapa, yaitu yang pertama, sudut yang dibentuk antara sumbu panjang gigi dan sumbu panjang film dibagi menjadi dua, yaitu disebut dengan garis bagi. Kemudian yang kedua, tabung dari sinar X ini diarahkan tegak lurus pada garis bagi ini dengan titik pusat sinar X yang diarahkan ke daerah apikal gigi. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan prinsip segitiga sama sisi, panjang gigi sebenarnya dapat terproyeksi sama besarnya pada film, di mana pada video yang saya cari merupakan bisecting dengan teknik yang dilakukan pada gigi anterior bawah. Prosedur pengambilan radiografinya, yaitu teknik yang pertama, posisikan pasien duduk di dental chair dengan aksila paralel dengan lantai dan dental chair harus kira-kira setinggi pinggang operator. Kemudian, ketika memasukkan instrumen dan film ke dalam mulut pasien, posisikan film agar gigi berada di tengah-tengah film dan film harus dilebihkan kurang lebih 2 mm di atas permukaan insisal untuk memastikan seluruh gigi tercakup di dalam film. Dan perlu diperhatikan juga sisi yang menghadap tabung sinar X adalah sisi yang menghadap gigi dengan tonjol orientasi menghadap ke arah mahkota gigi. Kemudian, arahkan pasien untuk memegang film tanpa menekuknya. Langkah selanjutnya adalah arahkan sumber X-ray pada vertikal angulasi di kurang lebih 40 derajat sampai dengan 45 derajat dan angulasi horizontalnya adalah 0 derajat. Kemudian, arahkan cone beam dengan posisi tegak lurus dengan garis bagi imajiner antara sumbu film dan juga sumbu gigi. Kemudian, operator akan menyesuaikan exposure-nya dan instruksikan pasien untuk diam dan tidak bergerak. Kemudian, operator dapat melakukan expose. Selanjutnya adalah teknik Batwing. Teknik Batwing ini merupakan salah satu teknik foto intraoral yang menunjukkan mahkota dari gigi maksila dan mandibula pada satu gambaran radiografi. Terdapat dua teknik Batwing yang sering digunakan, yaitu horizontal dan juga vertikal, di mana ada beberapa indikasi untuk pengambilan radiografi Batwing, yaitu yang pertama untuk deteksi lesi karies, kemudian yang kedua untuk memonitoring perkembangan dental karies, kemudian yang ketiga untuk penilaian restorasi, kemudian yang keempat untuk penilaian jaringan periodontal. Selanjutnya adalah melakukan persiapan pasien dan juga persiapan operator. Untuk persiapan operator, sama seperti teknik sebelumnya, operator harus melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya adalah persiapan operator. Nah, untuk persiapan operator yang harus dipersiapkan adalah sepatu kulit, scrub, klinik jaket, sarung tangan, masker, dan juga kacamata. Dan melakukan persiapan pada pasien, yaitu pasien perlu memakai apron dan juga thyroid collar untuk proteksi dari sinar X-nya. Langkah selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain yaitu X-ray film holder, kemudian instrumen dan roots, kemudian 4 buah film ukuran nomor 2, dan film box. Untuk langkah dan prosedurnya, yang pertama, pasang root di XCP ring, lalu pasang X-ray film holdernya. Kemudian yang kedua, film holder harus selalu berada di tengah-tengah dari XCP ring tersebut. Selanjutnya, pasang film dan bagian yang hitam itu menghadap ke arah tuber head-nya.
Langkah selanjutnya adalah posisikan pasien duduk di dental chair dengan maksila paralel dengan lantai. Kemudian dental chair harus kira-kira setinggi pinggang dari operator. Kemudian, ketika memasukkan instrumen dan film ke dalam rongga mulut, X-ray film holder perlu disejajarkan antara molar rahang atas pertama dan kedua, serta setengah bagian distal dari molar paling atas atau paling distal yang terlihat. Langkah selanjutnya, arahkan sumber X-ray antara 5 derajat sampai dengan 10 derajat untuk memastikan semua struktur tampak sejajar pada rahang atas untuk mendapatkan open contact. Kemudian, operator akan menyesuaikan exposure menjadi 63 kV selama 0,16 detik. Kemudian, instruksikan pasien untuk diam dan tidak bergerak, dan operator meninggalkan ruangan dan dapat mengekspos pasiennya. Kemudian, lepaskan alat-alat dari mulut pasien, lepaskan film dari film holder, dan lepaskan protective barrier dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kontaminasi, dan letakkan film di dalam kotak. Film menghadap ke bawah, dan setelah pemaparan X-ray, pasien dan operator melepas apron dan instruksikan pasien untuk menunggu. Berikutnya adalah teknik pengambilan foto radiografi oklusal. Teknik ini merupakan teknik yang diambil dengan menggunakan X-ray, di mana reseptor gambar ditempatkan di bidang oklusal. Tipe radiografi oklusal ini bertujuan untuk melihat area yang lebih luas lagi, yaitu maksila dan mandibula yang diletakkan pada satu film, dan film yang digunakan juga merupakan film yang khusus. Prinsip pada teknik radiografi oklusal ini adalah film diletakkan di dalam mulut di antara permukaan maksila dan mandibula, dan film tersebut distabilkan dengan cara menggigit permukaan film tersebut. Indikasi untuk melakukan radiografi oklusal yaitu yang pertama, untuk melihat lokasi akar gigi, untuk melihat lokasi gigi supernumerari, untuk melihat benih gigi dan gigi impaksi terutama gigi canines dan juga gigi molar 3, untuk melihat ada atau tidaknya gigi yang belum atau tidak erupsi, kemudian melihat ada atau tidaknya salivary stone di saluran kelenjar submandibular, dan untuk memeriksa pasien dengan trismus di mana pasien tidak dapat membuka mulut terlalu besar. Selanjutnya adalah untuk mengetahui lokasi benda asing pada rahang, untuk mengetahui lokasi, perluasan dan pergeseran fraktur maksila dan mandibula, kemudian untuk melihat pembesaran ke arah medial dan lateral apabila ada suatu kelainan, dan juga untuk mengetahui kelainan pada dasar mulut atau pada palatum. Langkah selanjutnya adalah persiapan operator dan juga pasien. Sama seperti teknik-teknik sebelumnya, persiapan operator yang pertama harus dilakukan adalah mencuci tangan. Kemudian setelah itu menggunakan masker dan sarung tangan, dan instruksikan pada pasien untuk melepaskan perhiasan atau aksesoris apabila menggunakannya, dan pemakaian apron pada pasien. Kemudian langkah selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang dapat dipersiapkan adalah yang pertama, mesin X-ray, kemudian yang kedua dental film. Dental film yang dapat digunakan adalah nomor 4 film intraoral untuk pasien dewasa dan nomor 2 film intraoral untuk pasien anak-anak. Untuk teknik pengambilan dari radiografi ini, yaitu yang pertama, pastikan posisi pasien sudah senyaman mungkin dan lengkung dari gigi rahang atas sejajar dengan lantai. Kemudian yang kedua, film atau reseptor dimasukkan ke dalam rongga mulut dan diletakkan pada bidang oklusal sesuai dengan lengkung gigi. Kemudian, yang ketiga, film dan reseptor diletakkan pada rahang atas, kemudian distabilkan dengan rahang bawah. Kemudian yang keempat, ukuran film yang digunakan disesuaikan dengan gigi yang akan digunakan untuk radiologi. Langkah selanjutnya yaitu instruksikan pasien untuk menggigit lembut dan menstabilkan film dari ujung film kiri sampai dengan ujung film kanan di dalam rongga mulut. Kemudian, arahkan sumber X-ray sedemikian rupa, kurang lebih 65 derajat dengan angulasi vertikal menuju pusat reseptornya. Kemudian, posisikan sumber X-ray sedemikian rupa sehingga pusatnya itu diarahkan ke garis tengah lengkung gigi dan menuju pusat reseptor. Dan tepi dari sumber X-ray tersebut ditempatkan kira-kira di antara alis pasien dan hidung saat akan memapar rahang atas. Selanjutnya, operator memaparkan X-ray apabila penempatan film holder dan arah sumber X-ray-nya sudah tepat. Selanjutnya, setelah pemaparan X-ray selesai, operator melepas apron pasien dan instruksikan pasien untuk menunggu. Sekian pemaparan saya mengenai topik teknik pengambilan foto radiologi intraoral. Semoga dapat memberikan manfaat bagi penonton. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.